Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada pokoknya alat mencapai tujuan hidup yang hakiki sebagai seorang muslim itu ada dua. Yang pertama dengan anfus, yaitu kekayaan yang ada di dalam diri kita yang menjadi satu kepribadian, misalnya jabatan, wewenang, kekuasaan, pangkat, konsep, pemikiran, skill dan lain sebagainya. Yang kedua ada amwal, yaitu materi yang kita kuasai, harta benda yang ada pada diri kita, misalkan rumah, tanah, kebun, mobil, deposito dan sebagainya. Baik anfus maupun amwal itu alat mencapaikan tujuan. Karena dia alat, maka dia harus diperalat untuk dijadikan tujuan. Kalau alat dijadikan tujuan, maka kita akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Jadi diri kita, harta kita yang kita cari dengan cara yang halal, tapi setelah didapat, dia sekedar alat untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Oleh karena itu di dalam Islam hak milik pribadi tetap diakui. Akan tetapi harus berfungsi sosial. Pada konteks inilah maka zakat, infak dan sedekah adalah sangat tepat sekali untuk menjadikan harta kita berfungsi sebagai kesolehan sosial. Kita lihat di Al-Quran, kata zakat sebanyak 32 kali. Malah kalau kita kaitkan dengan infak dan sedekah, serta memberi makan fakir miskin dan anak yatim, ini tidak kurang dari 115 ayat bercerita tentang itu. Bandingkan dengan puasa, hanya 13 kali, sholat 65 kali, dan haji 10 kali. Ini artinya apa? Kesolehan sosial tidak kalah nilainya dengan ibadah dalam bentuk kesolehan pribadi. Kadangkala ada orang soleh secara pribadi, tetapi tidak soleh sosial. Sholatnya bagus, sujudnya benar, puasa Senin Kamis tidak ketinggalan, duha dan tahajud mantap, tetapi ia tidak peduli dengan fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu. Inilah kesolehan pribadinya tidak berdampak kepada kesolehan sosial. Mari kita lihat perlunya adanya zakat dalam hidup ini. Zakat yang pertama fungsinya adalah membersihkan harta kita. Zakku amwalakum bizakah. Bersihkan hartamu dengan zakat. Membersihkan dalam bentuk gimana? Boleh jadi ketika kita berusaha, ketika kita mencari harta ini, ada bercampur dengan hal-hal barang yang haram, barang yang subhat, lalu kita memperolehnya, maka dibersihkan dengan zakat. Yang kedua, mengeluarkan zakat itu adalah untuk mengeluarkan orang kaya dari penyakit pelit dan fikir. Karena iblis datang kepada seseorang dengan strategi yang berbeda. Dengan apa iblis datang kepada penguasa? Iblis datang kepada penguasa dengan membawa sifat sombong. Iblis datang kepada penguasa
dengan membawa sikap zalim. Iblis datang kepada orang kaya dengan membawa sikap pelit, pikir. Iblis datang kepada orang miskin dengan membawa sikap hasad, hasud dan dengki. Iblis datang kepada orang alim juga dengan membawa sifat sombong. Dan saudaraku yang berbahagia, semoga kita selalu mantap dan kuat dalam melakukan ibadah bulan Ramadan ini untuk menumbuhkan kesolehan pribadi dan kesolehan sosial yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.